Jadi untuk saya sendiri ya saya sudah memaafkan. Ini kan memang sudah takdir dan sudah terjadi. Ide dari teman-teman Pebi yang orang baik-baik menurut saya. Memang berkeinginan dia baik agar anak ini jangan terlantar. Coba dulu Bu, bisa digeser dikit nggak Bu? Coba, Pindah dulu. bisa. Pak Desa di sini. Bapak di sini, Bapak di sini. Coba. Bisa nggak? Coba peluk bapakmu dulu. Coba Peluk pelukan sebagai dulu, putri. kita mau lihat. Waduh. Ya, sangat indah. Itu tadi adalah cuplikan kenangan kebersamaan Dedi dengan almarhumah Vanessa dan juga almarhum Bibi ketika kita semua sedang berkumpul di sini ya. Oke, sekarang saya mau tanya balik. Kalau sama mantunya Bibi, Bapak sayang nggak? Atau bangga nggak? Merasa beruntung nggak bahwa Vanessa bisa dapat suami yang kebetulan memang sangat mencintai Vanessa? Iya, Terlepas dari apapun kejadian sama Vanessa. iya. Betul, karena Merasa beruntung ya? yang sebelumnya kan kita tahu Dedi sempat menentang hubungan mereka berdua. Tapi yang kita pengen tahu ketika Bibi sudah menikah dengan Vanessa, Bibi itu sosok menantu yang seperti apa sih Dedi? Ya sosok menantu yang ya bisa merubah Vanessa ya menjadi imam. Nyatanya kan setahun ini kan dia benar-benar dekat dengan keluarga ya. Itu mungkin juga atas bimbingan dari Bibi juga ya. Kalau dari Mayang sendiri gimana? Dekat nggak sih hubungannya sama kakak ipar? Dekat, alhamdulillah dekat. Bibi adalah sosok kakak ipar yang seperti apa buat Mayang? Baik ya, dia baik ke aku, baik. Pokoknya baik, dia suka ngasih motivasi juga ke aku, kayak sama kayak almarhumah Kak Eca. Dia bilang belajar yang rajin ya, gitu. Baik ya. Jadi pertanyaan kami pertama, sama seperti yang kami tanyakan tadi kepada Pak Dodi. Pertama kali Bapak Ibu mendengar musibah tersebut dari siapa dan jam berapa? Dari media sosial atau Bukan, dari anak saya Pran. Pran pas nelpon Adiknya Bibi ya Pak ya? adiknya Bibi. Adiknya Bibi. Adiknya Bibi nelpon. Kata, "Pak, si Pebi kecelakaan nih." Astagfirullah. Di mana? Nggak tahu Pak. Di Surabaya katanya. Oke, langsung saya telepon si Jordi, sopir. Saya telepon, "Halo." Dia nangis, si Gala nangis. Ada suara Gala juga ya? Ada suara Gala. Itu kenapa, Jo? Iya, Om, kecelakaan Om. Bagaimana keadaan si Pebi? Belum kelihatan Om. Saya bingung waktu itu. Dia bilang belum. Bapak telepon supir yang membawa. Iya, supir yang bawa. Ya. Dia bilang enggak, belum kelihatan Om. Terus belum kelihatan gimana? Vanessa bagaimana? Sadar Om, sadar. Sadar bagaimana? Parah banget. Saya pas ngomong begitu langsung masuk satu foto. Wah, parah banget. Saya lemas. Langsung saya telepon mamanya. "Mah, musibah Mah, musibah. Ini musibah besar Mah. Tenang nih, tenang. Mama datang ke sini," bilang saya. Istri saya lama datangnya setengah cepat Mah, cepat. Bapak nggak tahan. Akhirnya istri saya datang, saya ceritain. Dia udah nangis. Waktu datang tuh udah nangis. Ada apa Pak? Ini anak begini nih. Waduh. Pas begitu saya langsung telepon balik ke anak saya, Pran, tolong cari pesawat. Kita berangkat langsung. Apapun terjadi kita berangkat langsung. Anak saya Pran cari tiket pesawat. Kemudian saya telepon lagi si Jordi. "Jordi, tolong kamu ngomong yang jelas deh. Gimana keadaan anak saya sekarang?" Saya ngomong gitu. Dia nggak bisa ngomong. Ya dibilang ibu pingsan waktu itu. Dibilang, ya ibu pingsan. Terus si Gala bagaimana? Belum om. Dia ngomong itu nggak jelas. Jadi dia saking paniknya nggak jelas ngomongnya. Akhirnya saya berkesimpulan ini udah musibah. Ini udah. Soalnya foto masuk satu, saya melihat tangan begini. Oh iya, begini tangan sebelah kiri. Itu tangan Pebi. Pikir saya karena Pebi duduk sebelah kiri. Wah ini udah nggak benar. Jadi saya telepon lagi, nggak diangkat. Telepon lagi nggak diangkat. Berapa kali saya telepon dia nggak angkat. Terus saya pikir ya udah. Peran tadi memesan tiket pesawat, ternyata tiket pesawat nggak ada. Langsung saya bawa istri saya pulang, sampai di rumah, telepon anak saya semua. Ya langsung kami berangkat. Saya telepon Pak Dodi beberapa kali, saya telepon di sepanjang jalan, cuman nomornya tukar, nomor Pak Dodi tukar. Jadi nggak bisa menghubung. Akhirnya saya berjalan.
pas di tol Cikampek baru istri saya bisa ngubungin Mbak Puput ya. Iya. Pas di tol Cikampek. Tapi pas selesai saya nelpon Pak Dodi, polisi dari sana nelpon. Atau ada juga adik saya yang lagi Di Surabaya. ya di Surabaya lagi urusan bisnis, nelpon. Saya dapat berita, katanya, begini, ya kamu lagi sibuk? Enggak, kamu terjun langsung ke rumah sakit. Langsung terjun dia ke rumah sakit. Tapi setelah itu anak saya juga ngomong bahwa yang menangani di situ ada teman Pebi, yaitu namanya Om Tom Lee ya, sama istrinya itu si Mas Joel. Itu orang yang tepat menurut adik saya, menurut anak saya yang nomor 2. Tapi saya kan belum kenal dengan mereka. Ternyata benar. Jadi mereka lah si Tom Lee, Mas Tom Lee inilah sama istrinya, dan Mas Joel inilah sama istrinya juga. Nulis surat enggak. Cuman terakhirnya saya ke sana itu dia cuma ngomong gini, waktu itu kan dia mulai bisnis berlian kan. Iya. Terus kita ke situ sama papa. Terus dia bilang, ya namanya anak kan pasti banggain sama orang tua. Mana sekarang bisnis berlian mah katanya. Oh iya, hebat dong anak mama, bilang gitu. Ya iyalah, aku kan artis terkenal gitu katanya kan. Terus papanya bilang, jangan sombong nak, kata papanya. Ya sama papa sendiri kan boleh lah pak, katanya. Terus dia bilang nih, sebentar lagi kita sama mas juga akan terkenal, katanya. Kita waktu itu cuman mikirnya anak kita akan tambah jaya dalam keartisan, dalam bisnisnya. Kita nggak ada mikir dia itu akan terjadi kayak gini kan. Pas baru dengar kejadian waktu mayatnya baru datang dari Surabaya, baru aku ingat omongannya itu. Inilah omongan anak kita apa gitu. Makanya saya waktu petinya ada di situ tuh, saya nangis banget. Ya sangat kehilangan anak saya. Sampai sekarang saya nggak bisa melupakan anak saya yang 2 itu. Banyak orang pasangan sok alim, Iya, tapi dalam keluarganya neraka, begitu ya? neraka. Apa contohnya Bapak lihat mereka itu bahagia? Bisa Bapak kasih contoh nggak? Kenapa Bapak mengatakan Vanessa dan Bibi itu sangat bahagia? Ya kalau contohnya sangat banyak sekali. Misalnya apa contoh? Mungkin semuanya bisa dijadikan contoh. Kalau contoh sih Papa Ya. ya. Kalau biasanya kan hari Minggu ya dia datang berdua, Papa kita olahraga ayo. Bawa dia datang berdua. Kan anak saya selalu bilang, Pa, ya lagi ngapain? Enggak ada. Kita main Pa. Kemana? Enggak, Papa capek dah. Dia nelpon. Papa ayo aja Pa. Papa nanti kita makan enak. Saya nggak mau. Enggak lah Papa enggak. Si Panes yang nelpon. Pa ikutlah Pa, yuk Pa. Enggak Amin kalau Pa. Juga saya disamperin ke rumah. Itu menunjukkan bagi saya suatu kebahagiaan betapa mereka rukun dan damainya kan. Benar itu Pak. Kompak ya Pak Kompak ya. mereka. Kompak. Terakhir memang saya bermimpi beberapa kali, saya bilangin ke istri saya, kira-kira berseminggu sebelum meninggal ya Ma. Saya bilang, Mah, mimpi Papa kok aneh ya. Tapi Papa nggak bisa menceritainya. Pokoknya mimpi Papa itu jelek. Mimpi apa itu? Hah? Mimpi apa? Itu nggak tahunya jelek mimpi itu. Apa itu? Sampai saya menangis, tapi saya nggak tahu mimpi saya apa. Oh, Jadi saya kebangun. Jadi begitu bangun langsung Iya, merasa sedih gitu ya. sedih. Kenapa? Jadi saya waktu itu, saya bilang sama istri, saya mimpi. Tapi mimpi saya nggak jelas, Ma. Cuman terakhir pernah mimpi mobil saya hilang. ya. Nah itu aja. Jadi Bapak sangat dekat sama dia? Sangat dekat sekali saya. Sangat dekat ya? Sangat dekat. Anak ini sangat perhatian sekali. Bapak beruntung dong ya? Tidak Kalau- semua ayah bisa dekat sama anak. Kadang-kadang Bapak mau tapi anaknya tidak mau atau tidak cocok. Saya kan selalu artinya maju mundur juga saya. Waktu pernikahan dengan, saya buka aja ya, waktu pernikahan Iya, iya. Vanessa kan waktu itu bukan saya nggak setuju sebenarnya waktu itu. Cuman saya waktu itu pikir kan dia usahanya dagang mengikuti papanya. Kemudian saya bukakan usaha, saya modalin, buka sendiri. Kemudian saya kan bisa ngukur-ukur ya keuntungan dengan dagang dia itu berapa. Sementara yang mau dinikahkan ini, mau dikawinin oleh dia ini public figure. Public figure menurut saya biaya tentu tidak sedikit. Ya, Makan biaya gede. Apakah dengan dagang begini cukup nggak? cukup nggak? Pernah nggak sampai Bapak keberatan bahwa dengan keuntungan segini mana mungkin kamu bisa membiayai public figure gitu? Sering saya bilang sama dia itu. Setiap saat waktu itu sebelum Sebelum nikah ya? Sebelum nikah. Nah.
kita untung kamu dagang berapa sehari. Nah, kalau kita nikah dengan seseorang public figure, itu biaya gede. Syukur-syukur kalau kamu bisa mencari uang di situ. Kalau tidak, bagaimana? Papa yang pusing, nak. Kan begitu ya, nama anak. Kan kita ngomong apa adanya aja kan. Jawaban Bibi apa? Jawaban ya kita lihat aja lah perkembangannya, Pak. Kita lihat aja dulu. Lihat aja perkembangannya. Bibi yakin kok. Tapi pada akhirnya kan kita melihat mereka berdua memang saling mencintai dan bahagia. Iya, saling mencintai. Saya masih ingat si Vanessa ini memang orangnya ya luar biasa menurut saya. Kenapa ya? Dia nggak segan berpanas-panasan, artinya keringat segala macam, duduk di Tokopedia itu dari pagi sampai sore. Sebelum terjadi masalah di Surabaya, dia duduk di Tokopedia dari pagi sampai sore. Jadi Vanessa ini memang orangnya orang baik. Jadi Iya. karakter mereka sangat cocok ya. Cocok mereka berdua. Ide dari teman-teman Pebi yang orang baik-baik menurut saya. Memang berkeinginan dia baik agar anak ini jangan terlantar. Ya. Jadi ini adalah niat dan apa ya, keinginan orang-orang teman-teman Pebi. Kalau di Surabaya Mas Tomdi ya. Mas Tomdi sama Mas Joel Juragan 99. Terus siapa lagi? Mas Adi sama Maharani. Maharani. Jadi teman-temannya itu memang baik sekali. Jadi yayasan itu idenya datang dari teman-teman baik. Teman-teman baik dan Vanessa seide dengan kita. Dedi sendiri bagaimana Dedi? Setuju jika teman-teman baik dari Vanessa dan Bibi ini mau mendirikan yayasan untuk Gala? Iya, ini kan masih wacana, jadi belum fix. Jadi kedepannya nanti teknisnya nanti akan kita bicarakan di keluarga. Jadi untuk hal-hal yang baik dan positif untuk Gala, kenapa enggak? Ya. Itu aja sih. Iya. Sebelum kecelakaan saya nggak pernah nanya sama dia. Terus sesudah? Pas kecelakaan. Ya bukan sesudah ya, sesudah. Berarti beberapa menit lah setelah kecelakaan. Ya. Saya nanya, waktu itu mama saya terus terang aja marah sama dia. Dia bilang nangis-nangis, ada apa kamu? Kenapa kamu? Saya bilang, Om kecelakaan. Iya, bagaimana keadaan si Pebi? Bagaimana keadaan Panes, si Galar? Kok kamu ceritakan? Kok kamu ngomongnya kayak begini? Bilang saya kan. Iya Om. Ini Om, sebentar Om, nanti Om. Jadi dia tidak mau menceritakan kejadian. Ya, tapi suara yang ada di situ, saya dengar suara yang ada di situ, di antaranya Gala menangis, terus dia panik. Saya dengar semuanya. Itu membuat saya lemas. Jadi pas begitu foto masuk ke saya satu. Ya. Karena pembicaraan tadi terputus. Foto masuk. Ya saya semakin lemas sudah saya. Kalau gini secara hukum gimana tuh Bang? Ya itu kan dilihatnya dari unsur kelalaian. Kalau dari kelalaian tadi dia hanya dengan memakai handphone aja lagi nyetir, itu sudah salah satu unsur kesalahan. Ya. Hanya memakai handphone. Kan itu kalau di luar negeri itu langsung SIM-nya dicabut itu. Kalau di luar di Singapura langsung itu kena. Itu membuat Instastory itu udah jelas-jelas salah. Ya. Jadi dari segi KUH pidana itu pasal 355 kelalaiannya menyebabkan matinya orang maksimum 5 tahun penjara. Kalau dari segi undang-undang lalu lintas, undang-undang nomor tahun 22 2019 10 tahun penjara. Jadi itu masalah serius itu. Iya, serius. Ya, memang serius. Yang melihat seriusnya kecelakaan tersebut itu nggak mungkin kecepatan 50 atau 70 km per jam. Itu udah pasti di atas 100 km. Kalau nggak mungkin seserius itu. Itu aspek hukumnya begitu. Iya sama, jadi kemarin itu keluarga Jody minta maafnya langsung kepada Pak Faisal dan Ibu. Kemarin saya belum datang Bang, sorenya saya baru datang nengokin Gala. Pak Faisal baru menyampaikan permohonan maaf dari orang tuanya Jody untuk keluarga Vanessa dan meminta maaf kepada saya. Tapi memang tidak ketemu dengan saya. Jadi untuk saya sendiri ya saya sudah memaafkan. Ini kan memang sudah takdir dan sudah terjadi. Dan saya sebagai keluarga dari almarhum Vanessa ya memaafkan. Tapi hukum tetap berjalan, biarkan nanti prosesnya kita sama-sama pantau semua dan nanti mungkin ada pengadilan yang menentukan berapa hukuman dari Jody ya udah kita sama-sama tunggu saja.